Halo, 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 welcome, welcome. Karena kita udah lewatin 10 menit dan I think udah lumayan banyak teman-teman yang join di sini. Aku lihat ada lebih dari 50 orang ya, so we can start. Once again, I would like to welcome everyone who has joined this session. Thank you for joining in. Aku juga mau ngucapin selamat datang, welcome to our partner. I see that there's some people from ACI as we have a very strong partnership. So I hope you enjoy today's session. So welcome to all the participants, welcome to all the speakers as well. Alright, so di topik di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Ini sebenarnya pertama kali ya Alto bikin webinar dan topiknya tentang teknologi, but it's definitely not gonna be the last. Akan lebih banyak lagi session-session yang dibikin sama Alto Network. Kalau hari ini kita ngomongin dari sisi IT-nya, maybe next time, who knows, kita bakal ngundang teman-teman dari tim produk atau tim sales atau tim-tim lain gitu. Jadi buat teman-teman partisipan yang tertarik buat join Alto next event, Alto next webinar, boleh banget buat mungkin dari sekarang follow social medianya Alto ya, karena kita bakal announce di LinkedIn, kita bakal announce di Instagram, begitu. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin seputar teknologi behind switching company. Karena kalau aku ngobrol dengan banyak applicants tuh, misalnya during interview session, a lot of people ngobrol bilang, iya nih kita tahu Alto gara-gara sering lihat logonya di kartu ATM, atau sering lihat logonya di mesin ATM, atau di bank gitu. Jadi sebenarnya a lot of us, we're familiar with the Alto logo, ya kan, we're familiar with Alto, even in daily basis, we're actually using it, tapi kita sebenarnya masih kurang paham nih, gimana sih sebenarnya cara kerja di balik Alto gitu. That's why hari ini kita ngundang 4 speakers, all of them working in IT at Alto. Jadi kita bakal dengar langsung dari keempat kakak-kakak di sini tentang teknologi behind switching company ya. And also sebelum aku kenalin siapa aja speaker-speaker hari ini, sebelum kita masuk ke sessionnya, aku mau kenalan dulu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenalan, dan daripada aku udah ngobrol panjang lebar, terus kayak, siapa nih orang dari tadi ngobrol gitu kan. Aku kenalan dulu, nama aku Vidin, sekarang di Alto I'm a Talent Recruiter Associate. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik buat join Alto, apply, you will probably see me in the interview session gitu. Dan khusus hari ini, selain sebagai Talent Acquisition Associate, aku di Alto juga khusus hari ini ya sebagai moderator untuk sesi kali ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng selama kurang lebih 1 jam ke depan gitu. Oke, langsung aja aku kenalin sedikit ya. Aku kenalin sekilas siapa aja speaker kita hari ini. Nanti aku bakal jelasin juga in details background mereka, sekarang di Alto ngapain aja. Jadi kita ada 4 speaker ya. Yang pertama kita ada Kak Agus Setiawan sebagai IT Engineering Manager di Alto. Halo Kak. Teman-teman boleh kasih reaction dong, boleh kasih, kan ada reaction, tentu boleh kasih applause, boleh kasih love, mau kasih smile juga boleh, gitu. Kita ada Kak Agus, yang kedua kita ada Kak Desungku, sebagai IT Infra dan Application Manager. Halo Kak, tuh banyak banget love-nya nih, banyak banget yang ngasih love ya, Kak Desungku. Thank you for the love everyone. Terus kita yang ketiga ada Kak Willy sebagai Solution Architect Manager. Okay, thank you for the love. Hi everybody. So much love for the speakers ya. Halo. Yang keempat kita ada Kak Arya sebagai DevOps Manager. Halo. Okay. Thank you. Thank you for all the love given to the speakers. Biar semakin semangat ya ntar nyampein materinya. Okay. Sebelum kita mulai ke discussion, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan dulu in advance, biar acara kita kali ini lebih lancar ya. Jadi biar kita bisa dengar speakernya dengan clear, kita dapat informasi yang jelas, kita getting inspired, getting to know more about Alto, the technology. Ada tiga small rules yang aku harap teman-teman bisa follow during the session. The rules are easy, kita nggak minta yang repot-repot ya. Yang pertama, please turn off the camera during the session, karena kita pengen the connection stabil, pengen lebih biar jelas gitu dengerin informasinya. Kalau teman-teman udah mandi, udah dandan nih, pengen nunjukin muka,
Boleh banget. Nanti waktu pas Q&A session, misal ada pertanyaan, nanti kita bakal kasih waktu buat tanyanya langsung. Jadi kalau misalnya mau pakai video during the Q&A session, please do. Dan di akhir sesi pun kita juga akan foto bareng. Jadi that's when I encourage you to turn on the camera. Okay. Yang rule kedua, please kindly mute your microphone during the panel session. Jadi biar kita bisa dengar jelas ya. Bisa dengar jelas penjelasan dari para speaker kita hari ini. Dan yang terakhir, you can ask the questions during Q&A session. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol dengan semua speaker, at the end nanti bakal ada Q&A session. Dan you can ask the question via chat box. Or if you wanna ask them directly, misal mau sekalian say hi ke Kak Willy atau mau sekalian say hi ke Kak Agus, boleh raise up your hand, I will let you speak and say hi directly to them. Gitu. Sejauh ini cukup jelas ya rules-nya. Boleh kasih reaction dulu dong once again kalau udah jelas. Oke, berarti udah cukup dipahami. Alright, dan aku bakal ngebacain sedikit agenda hari ini. Kita bakal ngapain aja selama 1 jam ke depan, starting from the opening. Jadi kita udah opening, terus aku bakal introduce all the speakers to you one by one. Lalu kita ada panel discussion dan ada Q&A. As I mentioned before, kalau ada pertanyaan tambahan yang teman-teman partisipan masih penasaran, pengen tahu lebih lanjut nih, misal soal DevOps, pengen tahu lebih mendalam, boleh banget ditanyain di Q&A session. Dan di akhir banget, mungkin teman-teman udah lihat di email ya, kita ada Rp500.000, 500.000 saldo GoPay yang akan diundi di akhir acara. Jadi make sure to join the event sampai akhir kan. Nggak cuma dapat info dan dapat knowledge yang menarik hari ini, dapat pencerahan, tapi dapat saldo GoPay buat makan malam bareng keluarga. Jadi lengkap banget ya. Oke, that's the agenda for today. Kita bakal langsung mulai ngobrol-ngobrol sama speaker kita. Oke, let's dive into our speakers. Yang pertama kita punya siapa nih? Yang pertama kita ada Kak Willy. Halo Kak. Hi, hello, hi Fidin, hi guys. Halo, how are you? Gimana kabarnya? Great. It's been a great week. How is work from home doing? Are you enjoying the working from home so far? Yeah, of course. I mean sometimes kadang bingung ya mau makan apa gitu karena kan living in an apartment and then it's sometimes very hard to access the food and stuff like that because udah bosen banget ya dengan makanan-makanan yang ada di bawah gitu loh. But so far great. Kemudian juga ya berhubung flexibility yang di-provide sama kantor sih, jadi I'm quite enjoy the work from home experience anyway. Gitu sih. Jadi salah satu challenge work from home adalah ya deciding siang ini gue mau go food apa nih. Gitu. Correct. Yes. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Willy ini sekarang sebagai Solution Architect Manager di Aalto. Sebelum join Aalto, dia punya, he has like 14 years of experience di hard payment technology. So definitely a very professional one, an expert one ya. Dan he has been working with major banks kayak BCA, BNI, Mandiri, and many more. Gitu. Jadi kita bakal dive in apa aja sih kegiatan dan gimana sih sebagai Solution Architect Manager di Aalto. Oke. Kak, ceritain sedikit dong ke kita semua nih. Solution Architect Manager, what exactly you and your team doing di Aalto? Oh, okay. Jadi, so I think I just joined Aalto close to 2 years. Jadi saat itu memang Aalto is like revamped after the post acquisitions dari grup Jarum kan. Jadi then a lot of systems being revamped or being replaced. Dan Aalto sini juga mereka trying to move using a much better technology. Jadi mereka menggunakan solusi dari ACI Worldwide. That's one of them because they're one of the biggest players in the payment space. Dan a lot of switch in Indonesia is using that. And a lot of banks in Indonesia also use that. Jadi kebetulan my experience before that is also saya jump in di pre-sales. Jadi dulu tuh di vendor yang jualan solusi-solusinya ACI gitu. Jadi
kind of familiar with what I was selling that time, and now I'm using the same systems that I sell to the clients that time. Gitu. Jadi join awalnya as a solution architect manager. Jadi karena background di ACI Solutions, jadi I'm trying to help the developers, the infrastructure team, the product team to arrange and design the payment systems yang ada di Alto, baik itu replacing ataupun kita build or implement the new stuff from ACI worldwide. Nah, salah satunya sih memang kita pakai ACI, tapi we also use other products that we sometimes we also build ourselves to complete those. Jadi most of the time itu mendesain sistem komponen, how each of the system react, segala macam seperti itu. Kemudian then I was adding also managing the project management. Jadi sekarang juga on behalf of IT PMO, jadi helping also developers, projects, infra team to arrange and deliver the implementation of the projects in IT. Kayak gitu sih, Fidin. Oh, that sounds like a lot of things to do, yeah, in daily basis. It is, but I kind of enjoy it. I know that Alto has a like crucial role ya. Alto kan pegang peran yang penting di payment ecosystem, right? Ya kan? Tapi I want to know what is exactly Alto doing gitu sekarang di payment ecosystem ini sendiri. Okay. Some of you might know Alto, yeah, it's just another switch company yang menghubungkan ATM, debit, those things. Tapi mungkin not so many also some of you realize bahwa Alto punya a lot of digital products yang which is not only card based related actually. So kita punya transfer misalnya bank transfer tapi over API, which is much simpler and cheaper for sure. Kemudian kita juga ada payment gateway dan a lot of things, a lot of innovative things that we did. Jadi we try to be a major part payment players in Indonesia. Kemudian on top of that juga berhubung kita juga as a switching company, kita juga heavily regulated by the central bank. Jadi kita juga selalu follow or be part of one of their programs di payment space di Indonesia ini. Jadi salah satu contohnya adalah BI Fast misalnya. Ya, dari BI kan mereka punya new movement lah, new payment program BI Fast. Nah, Alto is trying to support that to ensure that the roll out to the market secepatnya, seperti itu sih. Jadi we try to be innovative and also at the same time we try to help and be part of the payment ecosystem untuk bantu regulator. Gitu sih. Jadi ya basically Alto is achieving to be ini ya everywhere ya. Jadi nggak cuma card based, we're gonna be we're on the digital transaction as well. Dan tadi kamu sempat mention BIFAS ya Kak ya. Kemarin aku juga sempat baca-baca kalau Bank Indonesia they have this new initiative ya BIFAS. Dan the plan is this BIFAS will make all the transaction in Indonesia to be easier, cheaper ya, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah gitu. And Alto as a switching company definitely contribute to the transaction. Nah, how is the plan of Alto to support this BIFAS yang rencananya kalau nggak salah akan di-launch di akhir 2021 ya, if I'm not mistaken. Yep. Okay, so we come up with our plan. Jadi kita udah trying to understand the architecture, the design of the systems dari BI Fast yang didesain oleh BI. Jadi kita berusaha untuk enabling bank-bank ataupun peserta baik langsung maupun tidak langsung, di mana kita provide konektor bagi mereka agar mereka bisa jump into this ecosystem faster, efficiently, and also less technical works because those technical works has been done by us. Jadi Alto yang akan take over that thing. So we try to simplify from the bank side biar mereka bisa onboard cepat karena ya as we know the timeline from the central bank is also pretty tight. Itu yang kita aim sih untuk this BI Fast movement dari Central Bank of Indonesia gitu. Okay, alright. So that's the plan on how Alto is supporting BI Fast payment.
Oke, oke. Dan Kak, kan kita tahu nih kalau payment technology it's really growing ya kan sekarang. There are a lot of improvement, a lot of innovation. Nah, kalau dari kamu sendiri gitu di tim kamu atau gimana sih personally kamu ngerasa working in a such fast-paced environment di payment technology kayak Alto sekarang? Okay, mungkin some of you might not aware kalau di dalam IT Alto sendiri kita punya visi itu adalah where we can build anything fast but still have a good night sleep. That's the division head dari IT. That's his visions. Jadi ya, we try to, innovate in terms of speed up our delivery. Tapi in terms of quality, we also deliver that. Biar tim-tim developer, misalnya dari tim Pak Agus, dari tim Pak Henry, sama Arya, semuanya bisa have a good night sleep, so they don't have to troubleshoot anything gitu. Jadi ya, it's a fast-paced environment. It is a very exciting environment karena payments keep changing, to be honest. Trends keeps appearing. So, and as part of Alto, dan as a part of the payment ecosystem di Indonesia, we always try to support and embrace that. Gitu sih. Alright. Tadi motonya boleh diulang lagi nggak Kak? The IT moto. Deliver in the speed of light, but still can have a good night sleep. Deliver in a good state of light, but still have a good night sleep ya. Jadi Correct. bisa cepat dan dapat istirahat yang cukup. That's Yes. a great one actually. Okay. Thank you Kak Willy. Don't worry, nanti I will get back to you with some other questions. Kita bakal move dulu ke speaker kita yang kedua, yang nggak kalah kerennya, gitu. Ada siapa di speaker kita kedua? We have Kak Desungku. Halo semua. Halo. Hai. Oh, langsung banyak nih love-nya. Begitu, langsung banyak love-nya ya, baru ngomong hai. Ini kalau lihat partisipannya ya, kenapa tim Alto semua ya? Ini bukannya pada kerja, pada di sini semua ya. Supporting, they wanna see the leaders, they wanna see gimana nih, gitu gue bakal nyampein apa aja gitu. Jadi mereka sebenarnya juga penasaran nih sama diskusi kali ini kan, gitu. Yep. Oke. Halo Kak, sekilas background tentang Kak Desungku. Dia before joining Alto, he has 13 years of experience di financial service institution. Similar with Kak Willy ya, dia juga punya a lot of experience in IT infra, working with major banks, ada BCA, KMB Niaga, and Axis, dan sekarang di Alto sebagai IT infra and application manager. So how are you doing Kak? I'm good. You're good? Actually, during WFH begini, makannya jadi nggak kekontrol ya. Tapi so far kerjaannya lebih enak sih. Bisa fleksibel sampai jam 12 malam. Oke, tapi tadi kan kalau Kak Willy sempat mention salah satu challenge adalah pilih makan nih. Kalau misalnya lagi WFH, bosen kan GoFood tiap hari menunya di daerah itu diulang-ulang terus. Nah, kalau dari kamu sendiri, apa ada challenge gitu juga? Kalau saya agak bandel sih, jadi suka keluar gitu, kita makan di mobil. Nah, itu banyak banget experience-nya. Terakhir tuh experience makan di mobil ya. Kita makan mie-nya tumpah. Nah, itu BT-nya bukan main. Tahu gitu mah mending di rumah aja. Jadi message nih buat teman-teman ya, lesson learn-nya nih buat teman-teman, nggak usah makan di mobil deh, percuma gitu loh. Yang rasanya juga sama gitu loh. Lu mendingan delivery aja ke rumah, lebih safe, lebih aman, mobil lu juga nggak kena tumpahan yang lain-lain gitu loh, yang makanan atau apapun itu. Itu sih. Jadi niatnya kemarin ini ya berarti buat menghindari dine-in, buat menghindari makan di restoran, tapi bosan makan di rumah. Jadi pengen makan di mobil, ternyata malah tumpah gitu ya. Iya, betul. Aduh, itu bete-nya bukan main. Oke. Kak, aku pengen kamu ceritain sedikit dong sebelum kita masuk ke pertanyaan nih. Oke. Sekarang day-to-day job kamu dan tim kamu lagi ngerjain apa? Atau sebagai IT infra dan application manager, itu ngapain aja sih sebenarnya di Alto?
Yes, basically kan itu ada 2 fungsi ya, Vidin, dari infra server dan application support. Nah, saya cerita dulu nih dari yang infra server ini. Infra server ini basically sekarang tuh masa yang paling baik buat saya dan tim terutama ya, which is kita udah melalui masa-masa di mana kita harus merapihkan, membuat standarisasi di server-server kita gitu loh. Nah, jadi basically sekarang tuh kita lagi menikmati nih operasional yang baik dengan standarisasi yang baik, dan begitu ada project baru yang masuk, kita juga kita udah punya guidelines ya, udah punya standar, nggak serabutan lagi gitu loh. Itu yang membuat hidup kita juga lebih nyaman gitu ya, yang tadi Willy sempat bilang, kita bisa bikin reliable system dengan speed of light cepat dan kita masih bisa good night sleep gitu. Itu di sisi infra server. Nah, terus satu lagi, ini sesuatu yang baru buat saya, ini adalah baby-nya saya sih. Ini bener-bener baby-nya saya, bikin tim untuk application support. Nah, di application support ini masih challenging, ibaratnya anak kecil gitu ya, ini masih bener-bener baby, tapi growing gitu loh. Dan so far sih saya bener-bener enjoy kerja di Alto gitu. Dan sangat beruntung sekali punya posisi di infra server, punya tim yang sangat baik sekali, yang sangat support. Nah, juga untuk yang di application support dikasih kepercayaan untuk membangun tim tersebut. Okay, sounds very enjoyable ya. Jadi sejauh ini experience-nya di Alto very very happy, very fun. Very Semoga fun. semua teman-teman di Alto juga terasa yang sama ya, juga it's been a great journey for everyone gitu. Dan Kak, aku ada pertanyaan yang dari lumayan lama gitu, penasaran. Kan sekarang Alto is implementing working from home ya. Jadi during this pandemic, Alto is implementing working from home. Sementara as we know, kalau di IT infra itu involve a lot of things yang biasanya dibutuhin. Biasanya kamu tuh butuh buat attend physically gitu, kayak data center, server, dan hardware lain gitu. Nah, sebagai seorang leader nih, how do you manage the team? Gimana caranya kamu make sure kalau tim kamu itu bisa achieve the target, working together, dan yang paling penting safe wherever they are. Susah ya pertanyaannya ya. Oke, saya coba drill down dulu nih pertanyaannya. Berarti pertama-tama kita harus ngikutin peraturan, itu yang penting. Peraturan yang berimpact dari pertanyaan yang tadi itu WFH kan. WFH itu berarti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tidak menyarankan kita untuk WFO. Berarti kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Kita full WFH. Terus turunannya berarti kita harus ngikutin aturan company. Aturan company juga biasanya ngikutin aturan pemerintah. Nah, terus plus company juga punya SLA gitu ya. SLA di mana sistemnya itu harus stabil, harus nyala. Which is nggak memungkinkan untuk tim kita bener-bener kerja dari rumah. Let's say untuk correction atau preventive maintenance, mereka wajib untuk datang ke data center gitu misalnya. Berarti mereka juga harus ngikutin aturan yang ada di data center. Nah, poin yang saya mau garis bawahi di sini adalah semua itu adalah kita mengikuti aturan gitu ya, aturan yang ada. Terus yang kedua, bagaimana saya memanage-nya? Memanage-nya itu adalah melakukan dengan skala prioritas. Jadi kita akan prioritasin kebutuhan fisik apa yang benar-benar harus mewajibkan kita untuk datang ke data center. Nah, kita akan pilih kalau memang ada kebutuhan yang bisa kita hindari untuk tidak datang ke data center, kita akan achieve that way gitu. Tapi ya mau nggak mau seperti yang saya bilang, shit happen kan. Let's say disk rusak atau let's say powernya mati segala macam. Berarti kan kita harus datang. Nah, mau nggak mau kita datang. Nah, untuk datangnya sendiri, yang tadinya mungkin 2 orang yang harus datang, kita bikin semacam kayak menambahkan responsibility. Nah, di tim kami, di tim infra server ini kita punya yang namanya on duty. Nah, on duty inilah yang akan datang ke data center dan mereka juga sangat happy gitu loh. Mengingat
mereka nggak on duty setiap hari gitu loh. Jadi mereka juga bisa mengurangi resiko COVID dan sebagainya ini gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih everybody happy ya. Jadi pemerintah juga pasti happy dengan ini gitu. Company juga happy dan tim juga sangat happy. Buktinya mereka ada di sini semua nih sekarang. Kalau nggak happy mereka nggak akan ada di sini, nggak akan supporting saya nih. Thank you buat teman-temannya KD Suku yang udah hadir supporting this event ya dengan joining di sini. Berarti sebisa mungkin pekerjaan yang nggak butuh buat datang akan dikerjakan di rumah ya masing-masing. Tapi kalaupun ada yang terpaksa banget nih harus dikerjain on site, we're following the regulation ya, strictly following the regulation. Pasti. Amazing, very good, very good. Terus Kak, kamu udah berapa lama sih di IT Infra? I think ini dari pertama saya, bahkan sebelum saya lulus kuliah gitu loh. Memang bukan passion ya, sebenarnya dari magang-magang gitu, bikin LAN kecil-kecilan gitu loh. Basically infra sih. Terus setelah lulus kuliah, masuk ke satu posisi, jatuhnya di IT infra. Keterusan tuh sampai sekarang, dari 2008 berarti udah almost 13 years ya. 13 years ya, lama banget. Yes. Aku di rekrutmen baru 2 tahun, a lot of things to explore. Dan kalau kamu 13 tahun, apa nggak ngerasa bosen nggak sih sebenarnya 13 tahun? Kalau dibilang bosen, enggak sih. Karena dari time to time kita growing gitu loh. Scope of work-nya membesar gitu loh. Ya memang sempat mengecil sedikit waktu di sana. Terus actually yang paling dirasain tuh sekarang, Vidin. Jadi pada saat ini di Alto ini yang seperti Vidin ketahuin juga, role dan responsibility saya di sini juga makin besar gitu. Jadi I quite enjoying sih di sini. Dan IT infra it's kayak apa ya? Kayak makanan saya sehari-hari gitu. Dan I've been really happy working with the team actually here. So you're very Jadi nggak passionate in bosan. what you're doing now. Yes. Wow, passionate leader ya, ini berarti Kak Sungku ini. Dan this will be my last question for this session. For you maksudnya, don't worry, nanti I will be back to you. Dan akan ada beberapa pertanyaan lagi. Aku penasaran soal IT infra play a major role ya, kan di Alto ini kita company-nya technology driven. So IT infra plays a very crucial role. Dan kamu sendiri nih, plan-nya dari tim kamu ke depannya tuh gimana sih? What we're trying to achieve this year mungkin? Oke. It's true ya. Karena semua bisnis bisnis itu kan perlu penunjang. Penunjangnya itu butuh sistem. Sistemnya itu butuh server gitu kan. Berarti benar. Memang sangat perlu gitu ya. Nah, kalau ditanya nih, apa goals-nya ya? Pastinya kita selalu harus beradaptasi. Kita harus take refresh. 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu nggak ada tuh yang namanya DevOps. Nggak ada tuh yang namanya cloud gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya DevOps. Nanti mungkin rekan saya, Mas Arya yang bisa jelasin DevOps. Kita udah punya cloud gitu ya. Jadi kita harus selalu beradaptasi. Kita harus take refresh dari aplikasi juga begitu. Aplikasi kan punya versi 1, versi 2, versi 3 gitu. Kita nggak bisa stay di tempat yang sama selamanya gitu loh. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Tapi biasanya kemungkinan dari sisi security itu pasti nggak baik gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus selalu refresh. Nah, kalau goals yang tahun ini yang kita mau jalanin itu kita mau kayak apa ya? Kita mau maximize Google Cloud Platform kita. Kita sudah mulai shift dari yang traditional cloud kita ke yang modern seperti Google Cloud ini. Itu target kita salah satunya. Terus next targetnya adalah kita juga lagi consider untuk mencari DR Cloud ya. Jadi another cloud service provider lagi gitu.
Itu sih Vidin yang bisa saya jelasin. Oke. Jadi teman-teman udah sempat dengar ya plan dari timnya Kak Desungku selama for the rest of the year tuh kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang tadi yang tertarik buat join mungkin jadi bagian dari timnya Kak Desungku, boleh setelah event mungkin mau cek websitenya Alto terus cari-cari ada nggak sih opportunity yang nanti bisa kerja directly with Kak Desungku di Alto. But thank you Kak, thank you. I'll Thank get you. back to you after the other Oke. speaker. Oke. Next-nya kita punya masih ada dua speaker lagi, don't worry. Selanjutnya kita akan ke Kak Agus. Halo Kak. Halo, sore. Halo. Selamat sore, how are you Kak Agus? Ya, cukup baik hari ini. Cukup baik, sehat. Terlihat Alhamdulillah. ini ya, kelihatannya senang banget ya. Do you enjoy working from home? Udah 1 tahun lebih. Ya, ada plus minusnya ya. Cuman ya so far sih work from home ya nyaman ya. Seperti itu. Nyaman. What do you enjoy the most kalau dari working from home? Kalau misalkan saya nggak mesti buru-buru standby, biasanya kalau misalkan ke kantor tuh dari rumah itu sekitaran jam 6:30 udah mesti jalan ya. Karena sampai kantor jam 9. Kalau sekarang ya bangun jam 8 juga masih oke. Bangun jam Kayak gitu, terus 8 ya nggak usah sarapan. mandi langsung buka laptop ya Kak ya, langsung mulai kerja, nggak perlu Betul, siap-siap. iya. Jadi ya, Oke, so far jadi nyaman lah. so far nyaman ya. Oke. Jadi sekilas informasi, sekilas background dari Kak Agus ini. Jadi Kak Agus sekarang sebagai IT Engineering Manager di Alto, dan sebelum join Alto, Kak Agus ini working a lot of big telco company ya, kerja sama Telkomsel, XL, Indosat, dan another fun fact ya mungkin kalau di Alto Kak Agus ini sekarang leading one of the biggest team. Jadi ada 30 lebih ya developers yang working with him. Ada backend developers, ada QA. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat jadi backend developer atau jadi QA, nanti this will be your leader. Gitu, nanti bakal kerja bareng sama Kak Agus. Ya nggak Kak? Ya, betul sekali. Betul. Kak, boleh di-share sedikit dong? Sebagai IT Engineering Manager working with a big team. Oke, sebenarnya kalau di Alto sendiri, kita ya di IT development lumayan banyak membernya, dan karena kita megang beberapa project ya lumayan, kita punya ada core, terus kita ada 4 divisi di development. Kita punya ada QA, kita punya development digital, kita punya development core, dan kita punya development reporting. Itu khusus beda-beda kita bedakan. Nah, tiap-tiap divisi tim tadi sendiri itu juga kita punya teknologi yang kita pakai berbeda-beda sih. Kalau misalkan di QA ya kita sudah memulai pakai automation semuanya, kita pakai saya lupa apa ya, automationnya pakai, aduh saya lupa lagi. Oke, kita sudah pakai automation. Terus kalau di digitalnya sendiri kita udah ya pakai microservice karena kita build from scratch ya. Terus untuk di core-nya kita udah partnership-an juga sama SCI yang tadi Willy bilang, bahwa kita juga partnership dengan SCI, jadi kita collaborate bareng, kita memaksimalkan semuanya. Terus juga kita juga partnership dengan Visa, jadi kita juga belajar dengan Visa, gimana kita enhance security kita di sisi di Alto. Nah, terus reporting ya khusus untuk kita generate settlement everything karena di switching korelasinya sama dengan duit ya, karena perpindahan arus duit dari user ke bank seperti itu, lewat bank. Jadi bagaimana kita juga bikin reportnya, ya itu jadi kita punya tim sendiri di IT development seperti engineering ya. Oke. Kak, kalau aku lihat dari background kamu ya, tadi aku sempat mention di awal sebelum join Alto, kamu tuh experience-nya lebih ke a very telco oriented lah ya. Terus habis itu kamu join Alto, it's in payment industry. Selama kamu join di Alto dari awal masuk sampai sekarang, adjustment apa yang kamu rasa beda banget gitu?
Yang pertama yang adjustment yang saya rasakan pasti, bisnis logic ya, karena bisnis logiknya sudah pasti berbeda tuh di telco sama di, eee, banking. Kalau banking ya lebih ke arah uang, kan perputaran uang, tapi kalau ke telco kan lebih ke arah ya charging. Cuman ya charging kita lebih ke arah, ya how to charge ya, tapi nggak ada perputaran uang, tapi bagaimana kita, nge-deduct pulsanya dari si user, seperti itu kan. Jadi, yang saya adjust di sini adalah bisnis logiknya yang pertama. Karena secara teknologi, ada juga teknologi yang saya adjust karena, yang tadi kita partneran dengan, eee, perusahaan lain yang memang sebenarnya sudah ada, eee, framework-nya sendiri yang harus kita pelajari, seperti itu. Jadi, so far yang saya adjust di sana. Tapi kalau untuk yang ke digital, so far secara basically, di programming-nya nggak jauh berbeda. Tinggal hanya adjustment aja dari bagaimana kita how to build, programnya. Karena kan, kebetulan di Alto sendiri kita sudah pakai untuk di digital kita pakai microservice. Jadi ya lebih nyaman di sana ya, jadi lebih gampang, gimana juga kita manage-nya, programming-nya, dan juga kita juga memberikan, ke user ke developer-nya itu kebebasan untuk build programming-nya, seperti itu. Terus kamu ada saran nggak, ada tips nggak buat teman-teman yang mungkin pengen join di Alto, pengen contribute di payment ya, tapi mereka secara background tuh belum ada tuh background di payment industry. Oke, kalau yang saya bisa kasih tips sih sebenarnya, semuanya bisa dipelajari. Jadi, kita mesti percaya diri dulu dengan, diri kita sendiri bahwa kita bisa ya. Terus juga kita mau berkembang. Nah, kalau kita nggak mau berkembang, kita nggak mau mempelajari, ya kita nggak bakalan bisa seperti itu. Karena konsep programming ya so far similar lah. Cuman itu semuanya bisa dipelajari, tergantung dari kita mau open mind bahwa kita, oh ini ada ilmu baru yang harus kita serap. Tapi kalau kita sudah menutup pintu bahwa, ah saya nggak mau belajar yang lain, ya nggak bakalan bisa. Tapi ya dari saya sih cuman sarannya 2, percaya diri dan, membuka diri untuk belajar suatu hal yang baru, seperti itu sih. Mau belajar ya, penting banget ada keinginan buat belajar begitu pindah ke industri yang baru. Oke, Betul. terus Kak, aku pengen boleh dong dibocorin sedikit gitu. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pengen join di Alto sebagai back-end developer atau sebagai QA, skill apa nih, programming language apa atau teknologi apa yang perlu disiapin sebelum apply dan ngobrol sama kamu? Oke. Jadi, kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang, di engineering sendiri itu ada beberapa tim. Jadi kalau, major-nya sebenarnya language-nya yang kita pakai cuma 2 sih sebenarnya, Java sama Golang. Di sisi itu harusnya juga itu kan similar ya, yang faktor kebiasaan teman-teman. Terus juga di digitalnya kita pakai itu, di core-nya sendiri ya harus, kita partneran dengan ACI. Jadi, produk-produk ACI yang kita kembangkan bareng. Terus itu kita biasanya dengan ISO 8583. Dan yang mungkin Willy tadi jelaskan juga bahwa kita bakalan lari ke BI FAST, jadi kita akan lari ke ISO 20022. Jadi, ya skill-skill itu sih yang dibutuhkan di Alto sekarang. Oke. Itu tadi sedikit bocoran ya dari Kak Agus. Kalau ada teman-teman yang join di sini pengen jadi bagian dari timnya Kak Agus, tadi ada beberapa skill yang dimention, boleh dipersiapkan dari sekarang. Nanti bisa kirim CV ke email Alto dan we'll see you there, we'll see you in the interview session. Oke. Thank you Kak Agus. Nanti I'll get back to you. Kita ngobrol sama speaker yang lain dulu. Thank you Kak. Thank you. Oke. Kita bakal dive in ke speaker yang keempat. Last but not least, ya, jangan khawatir. Setelah sesi dengan Kak Arya, kita masih ada beberapa pertanyaan lain, beberapa pertanyaan buat masing-masing speaker. Dan kalau teman-teman partisipan di sini ada yang punya pertanyaan, boleh disiapin pertanyaannya. Nanti boleh ditanyain setelah panel discussion ya. Boleh ditanyain via chat box
atau kalau mau ngobrol langsung, boleh raise up hand atau pakai reaction yang angkat tangan itu. Gitu. Alright, kita move dulu ke Kak Arya. Sekarang Kak Arya ini di Alto sebagai DevOps Manager. Sebelum kerja sebagai DevOps Manager, Kak Arya join Alto sebagai programmer, ya kan? Dia juga punya background di financial service, a very strong background. Jadi all of the speakers here actually they all the expert in what they're doing now. Semuanya punya pengalaman yang legit, punya pengalaman yang awesome. Oke. Hai Kak Arya. Halo Fidin, Halo. apa kabar? Baik. Kamu apa kabar, Kak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, seru ya WFH, working from home. Seru WFH. Alhamdulillah bisa WFH karena kebetulan baru lahir bayi kan ya. Jadi bisa ngurus lah di rumah. Congratulations ya. Iya. Berarti bisa kerja sambil ditemenin sama bayi yang baru lahir tadi ya. Bisa kerja sambil gendong bayi. Tidur telat juga nggak apa-apa. Congratulations. Gitu ya. Congratulations. Itu anak keberapa, Kak? Kedua. Anak kedua ya. Oke. Iya. Congratulations buat kelahiran bayinya Kak Arya. Very happy. Iya, ada nambah anggota baru di keluarga ya. Thank you. Oke. Kak, sekarang sebagai DevOps Manager, kesibukan kamu dan tim kamu tuh apa? Oke. Mungkin pertama fungsi DevOps itu apa ya di Alto ya? Mau saya jelasin sedikit. Jadi kalau kerjaan kita sehari-hari tuh surprisingly mirip sama teman-teman developer ya. Yaitu ngoding sih sebenarnya. Cuman bedanya apa kalau teman-teman developer, timnya Mas Agus misalkan, ngodingnya itu kan untuk buat aplikasi ya. Buat aplikasi yang mungkin requirement-nya dari awal udah jelas gitu. Requirement-nya udah jelas, bisnisnya udah jelas, terus mereka bikin aplikasi yang skalanya enterprise, mungkin bisa menghandle transaksi sampai ribuan TPS gitu ya. Nah, kalau kita di DevOps itu lebih bikin aplikasi juga, ngoding juga, tapi skalanya mungkin lebih kecil. Maksudnya di sini kita nggak bikin aplikasi gede seperti timnya Mas Agus, nggak bikin enterprise aplikasi, tapi lebih ke tools. Nah, toolsnya ini buat apa? Toolsnya ini buat bantu teman-teman developer sama QA biasanya. Nah, bantunya tuh dalam hal apa? Bantunya tuh biar teman-teman developer bisa bikin aplikasi yang robust, yang kualitasnya juga terjamin, terjaga, dan lebih agile. Jadi, kalau dibilang sehari-hari ngoding iya, atau juga kalau sekarang lagi sibuk untuk maintain ini ya, kayak Mas Henry, cloud service di GCP. Atau lebih tepatnya kita lebih fokus ke bagian Kubernetes-nya. Jadi kita pun di Alto update juga ya, lumayan update teknologi ya, apalagi yang berhubungan sama cloud, container kayak gitu, kita selalu update kok. Jadi di sini juga teman-teman DevOps pasti harus belajar terus untuk pelajarin ilmu-ilmu baru di luar sana, jadi agar bisa tetap update sih di sini. Gitu kira-kira Mbak Fidin. Dari tadi aku dengar dari stiker salah satu keyword yang di-mention tuh belajar ya. Jadi kalau misalnya join Alto memang ya kita semua harus keep going, kita semua tetap harus improving knowledge, improving skills, keywordnya belajar gitu. Belajar dan ngoprek. Kalau aku belajar dan ngoprek ya, kalau itu buat tim DevOps atau buat semua tim IT? Kalau DevOps wajib mau ngoprek. Semuanya ya, berarti dua ya keywordnya buat teman-teman yang tertarik join Alto, itu yang bakal dihadapi, akan terus belajar dan akan terus ngoprek. Oke. Interesting. Hidup ngoprek. Oke, Kak. Kemarin aku sempat lihat nih ya, kemarin aku sempat baca-baca dari masing-masing brief information lah ya dari semua speaker. Kalau aku lihat kamu salah satu yang join Alto paling lama dibanding speaker-speaker yang hadir di sini ya, bukan dibanding Alto people semuanya, karena kalau dibanding semua Alto people,
ada yang udah join 10 tahun ya. Tapi dibanding speakers yang hadir di sini, they are quite new, dan kamu termasuk yang paling lama. Nah, how is the difference dari pertama kamu join sampai sekarang? Ini dibilang paling lama, kesannya kayak ada bertahun-tahun bedanya. Padahal cuma beda beberapa bulan doang gitu loh. Bisa aja. Oke, bedanya ya. Ini mungkin cerita dulu ya. Berarti waktu saya pertama join kan, join sebagai application developer ya waktu itu ya. Jadi waktu itu IT itu kira-kira bisa dihitung dengan jari sih. Mungkin cuma belasan orang ya. Kan beda dengan sekarang ya, udah berapa tuh, Vidin? 60 orang ya kalau sekarang ya? Lebih ya? Ya, lebih dari tim Jadi, yang lalu saja 30 lebih ya. iya. Sekarang waktu itu kan di Satrio ya, itu dikit banget, sepi banget. Kalau sekarang kan udah satu lantai, satu wing, udah rame gitu ya. Dulu kalau makan-makan juga di satu warteg cukup. Kalau sekarang mah kudu satu food court tuh baru cukup ya. Jadi dulu tuh tim IT cuman dikit, cuman kira-kira belasan orang. Belum ada, waktu itu developer itu saya ingat kira-kira 7-8 orang aja sih. Terus tiap satu developer itu biasanya fokus untuk megang satu aplikasi, satu jenis aplikasi. Karena waktu itu juga aplikasi di Alto kan belum terlalu banyak ya. Jadi satu orang developer itu masih cukup untuk nge-handle satu aplikasi, dan dia fokus di situ aja. Nah, terus waktu itu juga belum ada tim QA yang tersendiri gitu, masih ada, cuma ada tester ya, tapi QA belum ada. Terus waktu itu belum ada automation sama sekali, jadi kalau sekarang kita ngomongin kayak tadi Mas Agus bilang automation testing, waktu itu jangankan automation testing, kita mikir ke arah sana belum sih, waktu itu ya, belum ada. Nah, terus untuk apa lagi ya, kayak source code, manajemen source code waktu itu nggak ada. Jadi saya punya pengalaman pertama kali masuk, itu untuk minta source code aja, saya ke meja masing-masing developer gitu, izin. Siang Mas, saya Arya gitu kan, new joiner ya. Mau minta source code gitu. Jadi pakai USB, colok ke laptopnya, terus ngambil source code gitu. Bahkan punya pengalaman, saya minta source code tapi disuruh ngambil di server production gitu kan. Wah, ini agak-agak lucu nih cara nyimpen source code-nya nih. Jadi dulu belum ada manajemen source code yang bener lah. Udah belum ada tempat penyimpanan yang terpusat gitu. Ketika dapat source code-nya juga belum tentu itu jalan. Karena versinya mungkin yang dikasih ke saya bukan yang paling stabil gitu. Belum paling yang terakhir. Jadi ya waktu itu belum ada manajemen source code sama sekali ya. Terus juga developer tuh bisa akses ke server production waktu itu. Jadi agak-agak mengkhawatirkan sih. Nah, itu dulu. Kalau sekarang sih udah jauh-jauh better ya, lebih termanage. Kita juga divisi IT kan udah 60-an lebih. Developernya sendiri, timnya Mas Agus udah 20-30 ya untuk developernya sama QA. Jadi kalau dulu satu developer fokus ke satu sistem, kalau sekarang satu sistem dihandle sama satu tim kan ya. Ada tim digital, ada tim core, tim reporting gitu. Terus kita juga sekarang udah punya tim QA. Jadi kalau kita ngomongin automation test, kita udah bikin. Automation test udah bikin, bahkan dari tim DevOps juga udah ngebantu untuk menyertakan automation test itu ke flow development-nya teman-teman developer. Jadi sebisa mungkin source code yang dibuat sama teman-teman developer tuh dites lah dengan baik dan benar. Jadi secara kualitas bisa oke. Nah, terus apa lagi ya? Source code kita juga udah pakai Git repository. Jadi nggak ada cerita lagi tuh new joiner datang pakai USB minta ke masing-masing developer tuh udah nggak ada. Jadi begitu ada developer baru join, tinggal dikasih akses ke Git repo-nya, udah tinggal tarik source code-nya, dan itu udah yang versi stabil. Kita udah punya versioning juga yang versi stabil, yang versi masih development, yang masih banyak bugs-nya gitu, kita udah manage lah dengan benar.
Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Jadi kelihatan ya kalau Banyak ya. dibandingin dulu sama sekarang tuh udah beda jauh banget lah. Gitu. Berarti selama beberapa tahun kebelakang kita hiringnya banyak sekali ya. Dari tadi sempat Kak Karya mention sebelumnya cuma ada beberapa orang, terus di tahun ini berkali-kali lipat jauh lebih banyak untuk orangnya. Iya, banyak beda banget. Terus aku penasaran, this is a bit technical question gitu, gimana cara Alto nerapin prinsip DevOps di proses pembuatan aplikasi, dan possible nggak sih sebenarnya DevOps itu diterapin di financial service atau perbankan? Oke, kalau pertanyaannya bisa nggak DevOps diterapin di perbankan atau financial service, secara teknis bisa harusnya. Karena tujuan kenapa perusahaan implement DevOps itu, kalau menurut saya, agar perusahaan itu bisa mendeliver suatu produk, dalam hal ini aplikasi kali ya, bisa mendeliver aplikasi lebih cepat, jadi rilisnya lebih sering gitu. Jadi tujuannya memang velocity perilisan dari suatu aplikasi lebih cepat. Nah, caranya gimana? Kalau dari DevOps itu biasanya kita combine tools-tools yang biasa dipakai sama tim-tim DevOps pada umumnya. Terus kita juga konsep-konsep kayak praktis dari standar development itu coba kita terapin. Nah, pertanyaannya balik lagi, ini cocok nggak sama policy perusahaan kan? Karena kayak kita tahu di perbankan atau financial service itu kan banyak policy ya, apalagi diatur sama OJK sama BI. Nah, kadang apa yang dilakukan DevOps itu suka berbenturan sama policy perusahaan. Contohnya misalkan kalau dari DevOps kan kita pengennya serba otomatis ya. Misalkan untuk deploy ke production pengennya otomatis, pengen cepet-cepet, pengen otomatis. Tapi dari sisi perusahaan, polisinya nggak boleh nih deploy ke production otomatis, harus ada operator lah, misalkan operator yang menjalankannya. Jadi kalau kita ngomong bisa atau enggak, secara teknis bisa, tapi balik lagi sih ke policy masing-masing perusahaan. Nah, kalau pengalaman di Alto ya, dari tim DevOps nemu tantangan yang kayak gitu. Tapi kita tantangannya itu lebih ke arah saat ini banyak banget tipe-tipe aplikasi ya di Alto. Dari sisi platform kalau kita lihat ada yang pakai Linux, misalkan ada yang pakai Windows, ada yang tipenya microservice, ada yang tipenya masih monolitik gitu ya. Bahkan ada yang jalan di kontainer pun kita ada yang, ini terlalu teknis kali ya, ada yang Kubernetes, ada yang Docker gitu. Terus dari sisi bahasa pemrograman, kita punya banyak banget tuh, ada Java, ada Golang, terus ada yang masih pakai PHP juga, versi lama, ada yang pakai C++ juga, bahkan ada yang mungkin bahasa pemrograman yang belum pernah didengar sama teman-teman nih. Tapi Willy pasti tahu nih. Tackle ya, Will ya. Nah, itu kan untuk cari referensinya aja susah banget di googling gitu. Karena ini bahasanya proprietary banget gitu. Nah, terus OS juga nggak hanya Windows sama Linux, ada OS-nya yang punya SP Nonstop ya. Itu Guardian. Nah, itu tantangan Guardian ya, iya Guardian. Itu tantangan dari tim DevOps sih. Biasanya kita kalau cari referensi paling gampang googling ya. Kalau googling untuk OS yang umum kan gampang tuh. Tapi kalau OS kayak Guardian, kayak bahasa pemrograman Tackle, nah itu jangankan googling. Mungkin kita mesti nanya ke prinsipalnya langsung gitu. Nah, jadi di situ yang bisa dilakukan tim DevOps tuh biasa bikin standarisasi sih, Vidin. Standarisasinya itu lebih ke gimana teman-teman developer melakukan kayak alur development-nya gitu. Kalau bisa sama, misalkan dalam proses build-nya, dalam standar pembuatan source code-nya, versioning-nya, testing-nya, apakah pakai automation testing, kayak gitu. Dan deployment-nya. Kira-kira gitu sih.
Okay, wow, that's a very Banyak clear ya. explanation. Thank you for sharing with us. And ini mungkin pertanyaan terakhir buat Karya ya, sebelum kita moving to the next session gitu. Sekarang apa yang lagi mau di achieve sama tim DevOps di Alto gitu? Apa long term objection buat tim DevOps sendiri itu apa? Oke, harapan kami sih dari tim DevOps itu mungkin ke depannya awareness tentang DevOps itu nggak hanya di tim IT aja ya, mungkin bisa menyebar ke divisi-divisi lain kayak tim operation atau tim security misalkan. Terus juga harapan kami dari tim DevOps itu untuk di sisi IT sendiri, kita punya plan, kalau saat ini kan kita hanya support untuk teman-teman developer sama QA ya. Kita juga pengen ke depannya bisa support teman-teman dari infra, server, sama network. Misalkan kita bisa bantu dengan cara untuk bikin automation untuk pembuatan server, misalkan provisioning server, atau scripting untuk konfigurasi perangkat-perangkat network, misalnya gitu. Terus yang paling dekat sih dari teman-teman DevOps dan dari head kita juga mau ada plan bikin semacam share service lah, DevOps share service. Karena seiring meningkatnya awareness, pasti juga meningkat kebutuhan untuk DevOps ini. Nggak hanya di Alto, tapi juga untuk partner-partner Alto plan-nya. Jadi nanti misalnya partner Alto ada yang saya sudah mulai butuh DevOps nih di perusahaan saya. Nah, nanti bisa Alto memberikan share service ke partnernya. Kira-kira gitu. Wow, that's amazing. That's actually amazing. Thank you ke Arya for sharing. Thank you Sama-sama. juga buat keempat speaker for the first session. Jangan khawatir, kita masih ada satu sesi lagi ya. Jadi semoga dari ngobrol-ngobrol yang barusan, teman-teman di sini udah sedikit lebih tercerahkan gitu. Kira-kira orang-orang DevOps di Alto ngapain, IT back-end developersnya ngapain gitu. Kita bakal lanjut ke session selanjutnya. Oke, aku masih ada beberapa pertanyaan buat kakak-kakak speaker di sini, tapi kali ini kita lebih ke popcorn style kali ya. Jadi nanti aku bakal lempar pertanyaan, kalau misalnya ada yang pengen nambahin sedikit, boleh banget gitu, jadi nggak harus dijawab sama satu orang gitu. Misal ada yang punya informasi lebih gitu, boleh di-share ke kita. Oke, buat yang pertama mungkin aku pengen tanya ke Kak Willy dulu kali ya. Kak Willy dulu. Halo. Kak, kamu kan sebelumnya tuh banyak involve kerjanya di pre-sales ya, sebelum join Alto sebagai Solution Architect Manager. Terus kenapa? Why did you decide to pursue this career? Like, is it actually your passion atau gimana? Oke, mungkin bisa dibilang karena udah nek kali ya di sisi vendor gitu loh. Karena I mean like I've been like 14 years kerja as vendor. Jadi pas lulus langsung jump in as a vendor, dan memang vendornya untuk solusi-solusi yang payment related sih. Jadi so that time I think I've had enough dari masa-masa jualan, bawa target, meeting with banks untuk propose my solution is the best, and I win the bid and stuff like that. Jadi ya, I think I've had enough those experience di sisi vendor, and then I saw that there's opportunity di Alto, di mana juga I saw that kan Alto being backed up by the Xero Group, BCA and stuff like that. So it's lumayan profil company yang cemerlang lah gitu. Jadi I decided to work there and participate and involve in the projects yang ada di Alto kayak gitu sih. So that's why I switch dari yang dulu jualan sistem sekarang yang pakai sistemnya gitu sih. Wow, jadi I can say it's now your passion ya berarti. Yeah, I kind of enjoy my time di IT ini. Dan a lot of change actually yang gua rasakan dari pada saat my vendor life dengan end user life, but in a good way. I mean in a good way. Some people might surprise also like
lihat kalau gue kadang still replying emails after office hour. That's I rarely did that pas gue di vendor gitu loh. Yeah, but now everything's changed. Yeah. Okay, very happy to hear that. Dan talking about happiness ya, ngomong-ngomong soal happiness working at Alto, the next question will be for everyone, buat semua speakers di sini ya. Oke, kita kan di social media Alto kita sering share event-event Alto ya. Jadi di Alto sekarang lagi ada apa? Ada town hall, kita suka ada kemarin sempat ada celebration Alto birthday, terus ada macam-macam lah event di Alto. Dan we see Kak Willy a lot ya. Kita melihat Kak Willy ini cukup sering muncul di Alto. Selain di Alto juga sharing about his experience working at Alto. Jadi the question is, are you, Kak Willy, and the other speaker, Kak Agus, Kak Arya, Kak Desungku, are you actually happy, dan what makes you happy the most, itu being a part of Alto? Boleh siapa dulu yang jawab deh? Siapa dulu yang jawab? Kak Agus mungkin mau jawab duluan? Boleh. Oke. Kalau saya sih merasa apa ya, banyak yang tadi kita obrolin di depan, mungkin pertanyaan Mbak Kakak Fidin bahwa transisi gitu kan dari telco ke banking. Jadi saya merasa ke-challenging sih di sini. Jadinya merasa, wih, banyak belajar hal-hal yang baru gitu ya dari teknologinya. Kayak misalkan tadi kan yang, gimana sih dulu mungkin ketika di telco saya nggak ngerti tuh yang namanya ISO 8583 gitu kan. Pas nyampe ke sini, ini ya ISO 8583 aja saya banyak belajar. Terus juga kayak yang baru hal yang baru banget adalah BI Fast ya kan. Nah, BI Fast ini ya jadi challenging juga buat kita. Jadi kayak kita secara tidak langsung disuruh untuk growing lah gitu, untuk belajar. Ini loh ada yang baru, kalau nggak nanti lu ketinggalan ya, kayak gitu loh. Jadi merasa nyaman lah di sini karena selalu berkembang sih kalau saya. Mungkin yang lain. Jadi enjoying the learning journey ya. Yep, betul sekali. Dari Kak Desungku atau Kak Arya boleh, atau Kak Willy boleh. Saya dulu ya. Kalau untuk masalah teknologi, persis yang Agus bilang ya. Jadi teknologinya banyak yang mau dipelajari. Nah, kalau dari saya nggak mau nyinggung masalah teknologinya. Saya mau nyinggung dari kepemimpinannya sih. Nah, jadi di Alto ini kebetulan saya dapat leadernya yang strong, bold gitu ya, galak. Tapi overall tuh bisa mengayomi kita gitu loh. Buat kita tuh strict gitu. Kita ada pagar yang memang lu nggak bisa cross nih line gitu loh. Dan selalu strategic thinkingnya itu baik sekali gitu. Itu yang membuat saya juga sangat happy kerja di Alto gitu. Jadi role modelnya itu jelas gitu, bisa kita ikutin. Itu sih dari saya. Kebetulan orangnya ada nih kayaknya di sini. Hai bos, Oke, dari bos? Kak Arya. Halo bos. Iya. Alright. Dari Kak Arya atau Kak Willy, gimana so far? Arya dulu aja. Gue dulu ya. Kalau gue lebih ke ini sih, suasananya ya. Dulu pertama kali sebelum masuk Alto tuh dikirain tuh namanya financial service ya, itu kaku gitu loh. Birokrasinya banyak gitu ya. Tapi setelah masuk Alto jadi lebih kayak startup gitu suasananya. Serius tapi santai, fleksibel tapi nggak terlalu kaku gitu lah. Jadi kerja juga enjoy, fresh lah setiap hari gitu. Okay, let me add up those. Cuma to sum up aja, specifically in IT divisions ya. What I can say is a very fun place to work. Although kayak Henry bilang bosnya galak, and his voice is very loud actually. Jadi mungkin kalau misalnya nggak terbiasa, mungkin agak kayak, okay, the boss voice is so high gitu. But that's him gitu loh. But you can discuss pretty much everything with him, to be honest. And it's a very fun place to work karena you deal with the division head, but you can also directly talk with the CEO, to be honest. And also you can like communicate with each others lah. Semua yang ada di Alto itu jadi like no boundary.
Dan specifically di IT, zaman WFO ya, di mana we have a specific place where we put the beanbags for us to relax, discuss non-work related stuff. Kemudian we also have our own TV sets, and we plan to have a PlayStation in our office. Yeah, that's how we want to prepare and make the work environment, especially in IT, it's a very fun place to work. Biar dimana kita masih bisa achieve target atau tugas kita, tapi kita juga bisa nyantai dalam hal after you complete your job, then you can relax. You can do whatever you want, to be honest. Gitu sih tambahannya. Okay. Sounds so happy. Alright, this will be the last question buat sesi ini, biar kita bisa move ke Q&A. Dan kalau misalnya dari teman-teman partisipan ada yang mau tanya, again, boleh banget tanya di chat box atau bisa tanya directly by raise up your hand, I will let you speak. Gitu. Okay, so this is a very interesting one ya. Aku penasaran mau tanya ke Kak Agus dulu. Nanti kalau misalnya dari kakak-kakak yang lain mau jawab juga, it's okay. Jadi Kak Agus, we know that you lead one of the biggest team, gitu kan? Ada 30 orang in your team. During this period, during this working from home, gimana cara kamu manage tim kamu, Kak? What is your strategy? Oke. Kalau dari aku sih gini ya, dari saya tipikal orang yang mau memberikan kepercayaan ke tim gitu loh. Jadi asumsinya saya adalah di Alto itu kita bukan karyawan pabrik yang mesti start jam 9, jam 6 sore selesai gitu kan. Dan di Alto itu kalian akan diberikan tanggung jawab. Dan ketika kalian mau diberikan tanggung jawab, sebenarnya kita udah diskusi bahwa ketika pekerjaan ini harus selesai dalam waktu berapa lama sih, misalkan gitu. Misalkan 2 hari gitu kan. Jadi nggak tiap hari atau tiap jam ditanyain, ini progresnya seperti apa ya. Tapi kita akan percaya bahwa kalian dalam 3 hari bisa menyelesaikan, kayak gitu. Terus juga during 3 hari itu ada problem, kita open untuk diskusi, seperti itu. Jadi kalau kuncinya sih sebenarnya adalah kepercayaan ya. Kasih ke teman-teman nih, karena tadi yang saya bilang, developer juga bukan karyawan pabrik yang pekerjaannya itu yang faktor kebiasaan. Tapi juga mereka terkadang punya saya bilang mood ya. Kalau lagi moodnya lagi jelek banget gitu, hal yang kecil aja nggak kepikiran. Jadinya ya yang penting mereka bisa menyelesaikan seperti itu sih. Jadi kepercayaan mereka untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kuncinya jadi itu sih. Dikasih ini ya, otoritas buat having their own timeline, having their own time management gitu. Jadi nggak tiap hari kayak gimana prosesnya, tiap hari gimana progresnya gitu. Very amazing. Mungkin aku juga pengen nanya ke Kak Desungku nih, karena kan sekarang di Alto kamu leading 2 pilar ya Kak ya. How do you manage your team? Manage my team ya. Yang pasti kita punya interlock session setiap minggu. Di interlock session itu kita bener yang kata Agus bilang ya, nggak seperti karyawan pabrik gitu segala macam. Kita akan tanya nih dari paling panjang adalah 1 minggu durasinya. Kita tanyain challenge mereka apa, bagaimana saya membantu, bagaimana tim ini bisa improve gitu ya. Jadi one of the thing yang harus dijaga selalu itu adalah komunikasinya gitu. Jadi kita bisa lihat nih komunikasi itu harus 2 arah, nggak cuma 1 arah. Manage-nya sih seperti itu sih. Itu wajib dan harus. Interlock 1 minggu di IT, bukan cuma di sales. Di IT itu ada kayak gitu. Okay. Alright. Thank you buat kakak-kakak atas informasinya. Very inspiring. Thank you, kasih applause dulu dong teman-teman. Kita udah mau masuk ke sesi ketiga nih. Boleh dikasih applause dulu. Give some reaction to all of our speakers. Okay. Thank you. Kita akan move ke sesi Q&A. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen ditanyain lebih detail to any of the speaker, feel free buat tanya di chat box. Boleh banget, aku bakal bacain pertanyaannya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen tanya langsung nih, misal pertanyaannya agak panjang, pengen ditanyain langsung, boleh angkat tangan aja, gitu. Oke.
Silahkan kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya. Oke, we have our first, ini ya, ada satu pertanyaan, ada satu orang angkat tangan nih. Oke, dari Ade Herdiana. Hai Ade, halo. Halo, Pidin. Halo, hai. Boleh pertanyaannya langsung di-shoot ke siapa? Oke, ya. Ke semuanya aja sih, pengen tahu dari sudut pandang masing-masing. Jadi ini kan nyeritain dari sisi IT kan, terus kayak setauku kalau IT itu kayak engine dari suatu eh apa ya? Misal mobil itu kayak punya tujuan mau kemana, terus dia harus ada yang dibawa, terus kayak IT itu kayak mesinnya gitu, kayak yang menggerakkan semuanya. Nah, kalau IT dan apalagi ini di industri yang cukup high regulasi gitu, kayak ada dari BI, OJK kayak gitu. Ini gimana sih dari teman-teman IT semua tuh apa ya? Tetap bisa bersinergi antara masing-masing ini kan pasti dari setiap apa ya, setiap dari tim Mas Willy, Mas Hendry, Mas Agus sama Mas Arya pasti kan harus tetap saling itu ya, terkoneksi dan berhubungan gitu kalau ada apa-apa. Nah, ini gimana sih kalian manage dari pasti ada push dari tim product manager, dari regulatory, terus entah itu dari tim bisnis juga gitu. Itu aja sih paling kayaknya kan ini cukup kompleks gitu satu sama lainnya gitu. Terima kasih. Thank you Itu aja. Ade for the question. Thank you. Boleh dijawab kakak-kakak speaker. Siapa dulu nih? Oke, mungkin mau jawab? aku dulu yang address ya. Ya, benar sekali. Memang IT mungkin bisa dibilang salah satu penggerak utamanya untuk pemanfaatan teknologi lah. Dan karena kita kan heavily use technology stuff gitu loh untuk produk-produknya Alto. Jadi gimana kita bersinergi even within IT sendiri gitu loh. Gimana dari segi saya misalnya dari IT PMO untuk manage timeline-nya, kemudian ngomong sama timnya Pak Agus untuk related ke resource developer-nya, kemudian ke Henry untuk yang urusan infranya, kemudian ke Arya juga untuk urusan automation testing dan segala macamnya. Jadi memang we do have a very close bond in terms of working arrangement and working management. Kemudian, namun memang not solely IT untuk bisa menggerakkan this kind of things gitu loh. Dimana kita juga harus rely on products karena mereka yang own the products, mereka yang own the requirements gitu. Jadi kita juga harus work with them. Di mana mereka harus menjelaskan requirement-nya, kita provide advice, how the system should be designed, and stuff like that. Kemudian satu lagi karena juga Alto is a very heavy regulated company, jadi kita juga kerja sama dengan divisi lain, yaitu di sini dalam halnya adalah di sisi GRC maupun di legal, karena mereka yang tugasnya adalah make sure whatever we did, whatever we develop, itu sesuai dengan regulation yang ditentukan di Indonesia. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Sedikit nambahin sih. Iya, mungkin dari Ade gimana gitu ya. Sebenarnya kalau kita nggak ada ini sih, nggak ada apa ya. Kita tuh lepas orangnya komunikasi aja sih. Jadi ketika kita perlu sesuatu, orang perlu seseorang, kayak misalkan saya perlu dari Pak Willy, saya tinggal call. Jadi ya dikomunikasikan aja sih semuanya. Jadi ketika kita perlu sesuatu, ya kita bicarakan aja bareng-bareng rame-rame di forum seperti apa, ada concern-nya seperti apa, terus juga how to solve-nya, terus juga roadmap-nya bakalan seperti apa. Itu semuanya bisa dibicarakan kan sebenarnya. Jadi kebetulan juga ya untuknya walaupun kita work from home, kita tinggal pakai Teams kita kan, tinggal call orangnya aja kan. Jadi simple aja sih sebenarnya kayak gitu sih. Kalau dari saya ya, mungkin dari HDW mau Pak Henry mau menambah. Iya benar sih, maksudnya untuk bikin collaboration antar tim itu sendiri pun sebenarnya kita butuh IT. Salah satunya adalah yang Office 365 ini, Teams, OneDrive, email, dan ya benar. Jadi dalam setiap aspek itu IT punya peranan penting sekali sih, dan komunikasi juga salah satunya. Platform Teams ini juga salah satunya collaboration tools-nya.
Gitu sih dari saya. Iya, Oke, nambahin dikit. oke. Nambahin dikit paling ya tim IT nggak bisa berdiri sendiri sih, harus memang kolaborasi dengan tim-tim lain di Alto. Oke. Gimana Ade? Ada follow up question? Atau udah Enggak, cukup udah terjawab? cukup clear sih. Oke, thank you Terima Ade kasih for the ya. Terima question. kasih semuanya. Di pertanyaan kedua, kita ada one interesting question dari Raka. Pertanyaannya, since you all manager, what makes a good manager menurut kakak-kakak di sini? That's a hard question. Ya, it's a hard question. It's I'm hard and agree with you. interesting ya. Gue coba Henry, duluan boleh? Yeah, let Boleh. Henry Boleh. address that first. Oke, Raka, thank you ya untuk pertanyaannya. So, what makes a good manager ya? Satu, berarti harus lihat dari apa yang diharapkan gitu ya. Waktu lu jadi manager, lu kan pasti diharapkan something gitu loh. Either dari bos lu, dari company lu, gitu kan. Dari anak buah lu gitu. Subordinate lah ngomongnya. Nah, itu yang harus dicari tahu gitu loh. Apa sih yang company mau? Apa sih yang lead gua mau? Apa sih yang subordinate gua mau? Nah, dari situ kita cari titik tengahnya. Karena saya yakin pasti nggak semua yang biasanya sih mereka pasti mintanya yang aneh-aneh gitu ya, sesuatu yang nggak mungkin. Harus dicari titik tengahnya, diomongin, dibaik. Jadi kita manage expectation-nya itu sama gitu loh. Di company level, biasanya sih kalau company agak susah untuk manage expectation. Tapi kalau dari sisi leader, dari sisi subordinate, itu harusnya kita bisa gitu loh. Balik lagi tadi ke yang poin yang tadi, intinya adalah communication gitu loh. Balik lagi ke situ sih. Manage expectation dan communication yang baik. Dari saya, sekian. Oke. Oke. Will, mau Very good. nambahin? Dari kakak-kakak yang lain, ada yang mau nambahin? Kak Agus, feel free. Oke. Kalau dari saya sih, saya nggak tahu ya, ini point of view-nya saya aja ya. Manager itu as a leader lah ya. Jadi leader yang baik menurut saya yang nggak cuman bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi juga bisa terjun ya kan. Jadi bisa gimana kita bisa diskusi bareng, terus kita how to solve bareng kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke arah ya leadernya juga mau ngebantu membernya kayak gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin yang lain? Oke, Kalau bisa- cuma mau nambah. Kalau Oke. bisa tim lebih pinter ya, lebih pinter daripada manajernya kalau bisa. Betul sekali, setuju. Ya. Dan mungkin tambahan juga kalau di Alto sebenarnya kita itu very open in terms of communications dan juga jadi ada apapun yang mau disampaikan kita open untuk accept that gitu loh. Jadi dan for me personally listening is very important karena setiap orang pastinya mau didengarkan seperti itu. Jadi ya seperti yang Agus bilang, nggak cuma kasih kerjaan, tapi kita juga harus jump in, kita harus get involved, dan kita juga harus bisa mendengarkan ekspektasi mereka, kemauan mereka, kayak gitu. Thank you. Berkolaborasi ya, berarti. Yep. Within the team. Oke. Ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk, dan tapi waktu kita lumayan terbatas ya, jadi aku bakal sampaikan beberapa pertanyaan, tapi sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa terjawab karena kita nggak kerasa ya, seru banget ngobrol-ngobrol sore ini gitu. Jadi aku bakal coba bacain beberapa pertanyaan yang masuk. Thank you banget buat Raka atas questionnya. Nextnya ada pertanyaan dari Yogi Satria. Untuk semua speaker, pengetahuan apa aja yang paling minim yang harus dimiliki buat gabung ke divisinya? Dan kendala apa aja yang bakal dihadapi kalau misalnya ada new joiner? Terus sarannya gimana gitu? Jadi ini kayak what to expect ya kalau join ke tim kakak-kakak di sini. Oke. Dari saya dulu boleh? Oke. Boleh. Kalau dari saya yang lagi kalau mau bergabung di saya ada beberapa tim yang tadi saya bilang. Basicnya harusnya ya punya basic programming ya bisa di Golang or di Java. Terus juga
basic analisisnya juga harus bagus. Jadi gitu, bisa menganalisa ya. Karena ya kalau bisa bagus analisanya ya bisa kita taruh di QA juga. Karena kan di QA juga malah untuk memecahkan program ya. Bagaimana alur prosesnya seperti apa, yang harusnya jalan seperti apa, seperti itu. Jadi ya paling itu ya kalau dari tim saya. Mungkin tim yang lain? Dewe? Dari tim yang Henry? lain ada yang mau nambahin sedikit? Mungkin? Ini kalau ngelihat dari pertanyaannya, kalau saya jawab pertanyaannya Yogi, saya bisa jawab pertanyaannya Alfi juga nih. Sama tuh yang di application support. Oke. Jadi untuk Yogi dan Alfi, terima kasih sudah bertanya ya. Ini agak susah nih bacanya. Oke. Pengetahuan apa saja yang paling minim harus dimiliki gitu kan ya poinnya. Untuk di server tim minimal harus mengerti Windows dan Linux gitu ya. Untuk yang Guardian OS tadi, tackle segala macam itu, yang close system mungkin itu harus dipelajarin. Bisa jadi teman-teman memang belum punya skill itu, tapi kita tetap open sih. Tapi kalau untuk yang server tim, wajib punya informasi, wajib punya knowledge mengenai Windows Server dan Linux. Nah, yang kedua, untuk application support. Nah, ini yang Alfi dan Yogi ya. Untuk yang application support itu, requirement kita itu 25% ngerti basic infra. Basic infra itu ya standar network, standar server, itu 25%. 75% itu analytical. Kenapa analytical itu penting? Karena as an application support pasti perlu infranya itu hanya untuk mengoperate gitu ya. Once kita udah operate, kita bisa tahu cara masuk ke server, cara ngebuka log, cara ngebaca log. Next thing to do-nya itu adalah analytical-nya. Jadi analytical itu harus jalan, harus mengerti sistem itu seperti mana, dan kalau problemnya di poin yang A, ini surrounding-nya apa gitu, apa yang bisa menyebabkan. Nah, that's why 75% di application support itu sebenarnya analytical gitu. Daya analisa. Dari saya segitu. Mungkin Arya atau Willy mau nambahin? Mau nambahin dikit, kalau dari tim saya DevOps, karena memang kita ini agak unik ya. Jadi di tim DevOps itu latar belakang pekerjaannya sebenarnya bermacam-macam. Ada yang mantan developer, ada yang mantan QA juga, ada yang mantan system engineer, ada yang mantan cloud architect juga. Jadi sebenarnya teman-teman yang pernah bekerja di bidang itu, developer, QA, system engineer itu sebenarnya bisa aja masuk ke tim DevOps nanti. Untuk masalah-masalah tools, automation gitu, nanti bisa kita belajarin bareng-bareng kok. Gitu. Silakan. Oke. Alright. Sorry tadi sedikit gangguan connection. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan. Ini kayaknya continuing dari jawaban Kak Agus tadi ya. Ada yang tanya dari Billy. Tanya kalau misalnya experience-nya kalau stack yang digunakan tuh Java, Golang, C++, microservice. Dan kalau tertarik bisa kirim CV ke Alto. Nah, kalau misalnya basicnya di JavaScript, apakah masih bisa untuk join sambil belajar di Alto? Oke, ke saya ya. Kalau dari saya sih selama bisa lulus tes, it's okay. Jadi kan yang penting semuanya bisa dipelajari, tinggal faktor kebiasaan. Tapi kan ketika tes itu kita juga ngetes untuk logiknya ya, logic satu programming. Jadi so far kalau itu lolos, no issue buat kita sih. Oke. Jadi kalau mau join di Alto sebagai developer ya, jadi kita bakal ada tes di awal. As long as you pass the test, you will have the chance untuk join, untuk ngobrol dan join di Alto sebagai developer ya, atau QA gitu. Ya kan, Kak? Yep, betul. Oke. Alright. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin aku bakal bacain satu pertanyaan terakhir ya. Maaf banget buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, but don't worry,
kita masih teman-teman masih bisa tanya, boleh reach out ke masing-masing speakernya, boleh via LinkedIn, boleh ditanya di situ gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih pengen ditanyain ke speaker. Oke, one last question dari ini kayaknya dua-duanya buat ke Kak Desungku ya. Jadi sekalian aja gitu aku tanyain dua-duanya. Dari Ali Purwanto, thank you for asking. Nanyanya di tim support application, kendala yang sering dihadapi seperti apa? Terus ada next question dari Alfi, dia tanya boleh nggak diceritain gimana awalnya bikin tim kecil IT Service Application Support dan apa pengalaman yang harus dimiliki kalau pengen gabung gitu. Jadi boleh dijawab dua-duanya sekalian. And this will be the last question for the Q&A session. Silakan, Kak. Tadi, ya, oke, thank you, Vidin. Tadi untuk yang bagian Alfi sebenarnya saya udah jawab di jawaban yang pertama. Jadi yang tadi ya 25% infra, 75% analytical, daya analisa. Oke, saya fokus ke pertanyaan Mas Ali ya. Mas Ali, ini kan nanya kendala aplikasi yang sering dihadapi oleh tim kurang lebih seperti apa. Nah, kendala aplikasi biasanya kebanyakan aplikasinya nggak stabil gitu ya, biasanya. Cuman lebih biasanya itu masalahnya simple, which is kayak DNS resolution yang nggak bener, networknya terputus gitu, terus service application-nya tiba-tiba mati sendiri gitu. Something like that gitu, Pak Mas Ali. Ngejawab nggak? Harusnya ngejawab ya. Okay. That will be the last of the Q&A session. Thank you buat teman-teman yang udah asking questions to all the speakers, dan thank you juga buat kakak-kakak yang udah sharing, ngejawab di Q&A session dan ngobrol di panel discussion. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sama speakers hari ini. Kita udah dapat banyak banget informasi, bahkan ada beberapa bocoran dan tips nih gimana kalau misalnya mau join dari bagian Alto. Jadi bisa jadi kan salah satu dari speakers ini akan jadi leader teman-teman di Alto. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik buat join di Alto, ngerasa pengen involved di proses from beginning till the end, terus pengen keluar dari comfort zone, I would say that Alto is the right place for you. Hence, you can check our website. Kita post our updated job opening di website, and you can send us your updated CV, and I guess we'll see you in the interview gitu. Jadi if you're interested to be part of Alto setelah ngobrol-ngobrol tadi, go send your resume to us gitu. Okay. Last but not least, kita ada photo session with all the speakers and the participants. So I would like to invite you all to turn on your camera. Tadi yang udah dandan rapi, udah mandi, udah siap-siap, inilah waktunya untuk showing yourself. Please turn on your camera, teman-teman partisipan. Oke. Aku udah lihat beberapa udah nyalain kamera, boleh aku masih tunggu sedikit lagi sambil teman-teman yang lain mungkin mau ngerapiin rambut, mau siap-siap, boleh. Oke. Udah ada beberapa yang nyalain kamera. Ada lagi yang mau join? Yang mau join the photo session? Oke. Untuk foto sessionnya, aku bakal minta tolong Lana, please help to capture the people here ya. Oke, semuanya boleh lihat ke kamera. And kita mulai, and 3, 2, 1. Oke. And
lagi, dan 3, 2, 1. Sudah. Okay. Thank you banget. This will be the end of today's session. Thank you banget buat semua participants yang udah join dari awal sampai akhir. Thank you juga buat all the amazing speakers yang udah sharing information, sharing knowledge ke kita semua. I hope that we get inspired. Semoga dengan adanya eTechTalk ini teman-teman jadi lebih kenal switching company itu kayak gimana sih, teknologinya kayak gimana gitu. So once again, thank you banget udah join the session. Thank you for all the participants. Thank you for all the speakers. Don't worry, we still have a lot of events. Masih ada upcoming talk ya ke depannya. Masih akan ada banyak lagi discussion. So stay tuned to follow our social media. Follow our LinkedIn, di PT Alto Network, ada Instagram. We will announce the next event gitu. Once again, thank you so much for joining the event. Always stay safe wherever you are. Yeah, thank you and bye-bye. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye guys.